Halo teman-teman Serendipity Tarot, kali ini aku mau bacain tentang all signs, semua zodiak, apa yang akan terjadi untuk kamu di bulan Juni, minggu ketiga dan minggu keempat, oke? Untuk kalian di bulan Juni, di minggu ketiga dan keempat, apa yang akan terjadi untuk kamu di minggu ketiga dan keempat di bulan Juni, oke? Kita pertama di sini punya Libra. Ya, apa yang terjadi untuk Libra di bulan Juni, minggu ketiga dan juga minggu keempat? Saya ingatkan, ini general reading, jadi nggak akan selalu resonate dengan kalian semua. Jadi aku harap kalian bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi yang aku berikan. Oke, kita punya first quarter moon. Di sini your commitment is being tested. Ya, Libra sepertinya di minggu 2 dan minggu ketiga ini untuk yang berpasangan, ya, kayaknya kalian hubungan kalian ini lagi diuji. Oke, sepertinya untuk kamu yang lagi single, mungkin kamu juga sedang diuji apakah dia lagi ngeliatin apa kamu serius sama dia atau enggak. Mungkin pasangan kamu ini atau orang yang kamu suka ini, ya kayaknya dia lagi stalking kamu, dia ingin tahu dulu kamu seperti apa sebelum mengambil keputusan, atau kamu yang begitu, oke? Atau kamu yang ingin tahu dulu nih, orang yang kamu suka atau orang yang suka sama kamu ini, dia serius atau enggak sama kamu, ya? Ini bisa vice versa, oke? Oke, kita lihat. Oke, tapi katanya sini sih untuk yang berpasangan ya, kayak hubungan kalian tuh lagi sedikit mengalami masalah. Ada yang mengalami masalah orang ketiga, atau mungkin di sini ada yang untuk yang LDR, kayaknya ya kalian lagi punya masalah di situ. Oke, aku juga lihat di sini ada suspiciousness, kecurigaan. Past life relationship, mantan. Oke, mungkin ada mantan yang ingin balikan lagi, dan kemudian kamu ingin tahu dulu apakah dia ini sudah berubah atau belum, gitu ya. You have known each other before. Oke, ada beberapa yang sepertinya mantannya minta balik lagi untuk Libra, tapi kemudian kamu di sini ingin tahu dulu apakah dia sudah berubah atau belum. Atau bisa aja sebaliknya, kamu ingin balikan lagi dengan mantan kamu, tapi dia masih ragu. Oke, kita lihat hal lainnya untuk Libra di minggu ini ya. Aku ngambil ini. Please give me more information on Libra in the third and fourth week on June. Oke, Four of Wands. Ya, untuk yang sudah menikah juga sepertinya kalian lagi mengalami ujian. Ya, di sini aku lihat ada ujian kesetiaan. Ujian bagaimana melalui masalah-masalah kehidupan ini bersama ya. Oke, ada Page of Wands. Aku ngelihatnya ini adalah energi kamu Libra, kamu yang kayaknya ingin sendiri, kamu yang kayaknya lagi lelah menghadapi situasi ini, kamu yang kayaknya ya mungkin untuk sesaat nggak mau memikirkan apa yang sedang terjadi. Two of Cups ya. Untuk Libra sepertinya di akhir bulan Juni ini kayaknya hal yang membuat kalian khawatir itu kebanyakan adalah masalah hubungan ya. Untuk yang berpasangan, mungkin hubungan kalian lagi diuji kesetiaannya, kalian lagi diuji kebersamaan kalian dalam menghadapi kalau pasangan kayak menghadapi hubungan, bisa menghadapi rumah tangga ini ya gitu. Kalau untuk yang single, aku lihat di sini kamu yang lagi deketin seseorang, atau ada mantan yang lagi deketin kamu, atau kamu yang lagi deketin mantan dan ingin kembali lagi.
ya. Di sini kayaknya kalian agak sedikit ragu ya. Aku lihat di sini ada keraguan. Your commitment is being tested. Ada Page of Wands, ini energi yang ingin lepas dari masalah, tapi kayaknya gini, kayak pengen menyelesaikan masalah ini, tapi mungkin belum ketemu sama titik temunya, nggak tahu harus nyelesain dari mana. Akhirnya kalian memutuskan untuk okay, maybe harus, atau mungkin ingin sendiri dulu deh, pengen lepas gitu, kayak waktu dimana kayaknya pengen ke tempat yang sepi, yang nggak ada yang tahu apa yang kalian lakukan atau masalah yang kalian miliki gitu ya. Kayak pengen menjauh dulu dari semua apa yang sedang terjadi ini. Oke, Libra, whatever you are facing right now, apapun yang sedang kalian hadapi sekarang, aku harap itu akan selesai dengan baik ya. Kemudian aku harap juga kalian semuanya sehat-sehat saja. Kalau ini resonate sama kalian, jangan lupa komen, subscribe, dan juga like. Dan jangan lupa share, juga komen kalian mau aku bacain apa untuk berikutnya. Kalau ini nggak resonate sama kamu, ya this is general reading. Okay, so maybe this is not for you. So see you next time. Bye-bye. Halo Sagittarius, how are you? Apa kabar teman-teman Sagittarius? Aku harap kalian semua baik-baik saja. So this is the reading for Sagittarius in the 3rd and 4th week of June. Untuk Sagittarius, apa yang akan terjadi di minggu ketiga dan keempat di bulan Juni? Love, life, career, health, anything you can tell me. Okay, I will take this 3. Saya ambil tiga-tiganya. Let's see. Take time to breathe out. Kemudian believe in the impossible. Nothing will come in this situation. Oke, aku lihat di sini untuk kamu Sagittarius, kayaknya kalian lagi mengalami masalah yang cukup bikin kalian sedih ya. Kayaknya bikin kamu ngelamun. Di sini aku lihat kayak Sagittarius banyak ngelamun. Take time to breathe out. Believe in the impossible, nothing will come on of the situation. Oke, ini aku lihatnya ini lebih ke motivasi untuk kalian ya, saran untuk kalian di sini diminta untuk mengambil waktu untuk sendiri dulu. Kalian diminta untuk lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan. Kalian diminta untuk menerima keadaan. Oke, jadi di sini nothing will come of the situation. Oke, sama believe in the impossible. See, if you see something in one view, kalau kalian lihat sesuatu dari satu view aja, satu pandangan aja, and especially when you are in the such emotion or in emotional feeling, terutama lagi kalau kamu lagi emotional, ya, kalau kamu lagi marah, lagi sedih, gitu kan, lagi campur aduk perasaannya, kamu nggak akan bisa melihat sesuatu itu dengan jelas gitu. Kamu nggak akan bisa berpikir jernih atau mengambil keputusan dengan baik. Nah, di sini sarannya untuk Sagittarius, kalian diminta untuk coba ambil waktu luang untuk diri kalian sendiri, ya, melepaskan diri dulu dari perasaan yang sedang kalian rasakan, kayak perasaan marah atau perasaan sedih, ya. Biasanya aku lihat kayak gitu. Kalian harus percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, ya. Karena ketika kita lagi dalam keadaan emosional, itu kita tidak akan dapat hasil yang baik dari keputusan apapun yang kita ambil, gitu, ya. Oke, kita lihat lagi apa yang sebenarnya lagi dihadapi oleh Sagittarius. Dan apa yang akan terjadi di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni untuk Sagittarius. Di sini saya lihat juga kayaknya ada yang mengalami masalah kesehatan, atau mungkin ada keluarga yang lagi ngalamin masalah kesehatan, atau orang yang kamu sayangi, ya. Make the effort.
Great love is worth taking. The steps you are guided to take. Lea, let go of control issue. Kamu diminta untuk melepaskan dulu masalah emotional, ya, control issue. Jadi kamu diminta untuk bisa mengendalikan perasaan kamu lagi. Biarkan situasi ini terbuka atau mengalir secara alami, tuh ya. Okay, let's see. The Hermit, Nine of Swords. Oke, kamu Sagittarius, di sini kamu diminta untuk ya mengambil waktu kamu untuk sendiri, meluangkan waktu untuk sendiri dulu, ya. Diminta untuk mungkin menenangkan diri, ya. Di sini aku lihat kalian harus menenangkan diri dulu sampai ketika kalian sudah merasa tenang. Setelah kalian bisa fokus kembali, mungkin kamu bisa mengambil keputusan yang baik untuk kamu, ya. Keputusan yang memang baik untuk kamu dan untuk semua. Yang sebaiknya kamu ambil, gitu. Bukan keputusan yang gini. Keputusan yang baik untuk kamu itu tidak selalu merupakan keputusan yang kamu inginkan, ya. Gitu. Di sini kamu diminta untuk bersabar, untuk melepaskan amarah, untuk melepaskan kesedihan, untuk melepaskan emosi, untuk tenang. Oke, untuk Sagittarius, apapun yang kalian hadapi saat ini, see if you selalu ada orang di sekitar kamu yang sebetulnya sayang sama kamu, yang sebetulnya peduli dengan kamu, tapi mungkin karena ketika kita marah atau sedih sehingga ataupun kecewa dengan orang-orang tertentu sehingga kita tidak melihat orang-orang yang sebetulnya sayang dengan kita, ya. Bahkan tanpa ada pun mereka, gitu ya, tanpa ada pun mereka, orang-orang yang kamu harapkan untuk sayang sama kamu, sebetulnya ada yang selalu sayang sama kamu. Siapa? Diri kamu dan juga Tuhan. Oke, itu yang harus kamu percaya. Itu yang harus kamu yakini. Ketika kita mengambil sebuah keputusan dalam keadaan emosional, dalam keadaan yang tidak fokus, maka keputusan itu, jangan sampailah keputusan itu bikin kamu justru jadi lebih sedih, atau keputusan itu bikin kamu justru lebih terpuruk. Oke, Sagittarius, kalau buat kalian yang keluarganya lagi sakit atau mungkin ada yang baru saja ditinggalkan, I hope that it's going to be okay with you. Oke, aku harap itu semua akan baik-baik saja dengan kalian. Aku harap semuanya akan baik-baik saja, ya teman-teman, ya. Untuk Sagittarius, don't be sad, keep strong. Okay, I have this resonate with you. Don't forget to comment, subscribe, and like if this is not resonate with you. So maybe it's not for you. Okay, so see you next time. Bye bye. Hello Aries, how are you? So this is the reading for Aries. Ini reading untuk Aries di bulan Juni, minggu ketiga dan minggu keempat. Apa yang akan terjadi dengan Aries di bulan Juni, minggu ketiga dan keempat? Saya ingatkan, ini adalah general reading, jadi nggak akan selalu resonate untuk semuanya, oke? Saya harap kalian bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi yang saya kasih di sini, oke? Oke, untuk Aries, di sini kamu punya conclusions are within reach, full moon eclipse. One more. Saya lihat di sini bahwa Aries baru aja mengambil sebuah keputusan besar dalam hidupnya, ya. Bahwa Aries sepertinya di sini sudah mulai bisa melihat pembelajaran apa yang harus diambil di sini, ya. Di pembelajaran hidup tuh kayaknya Aries sudah mulai bisa ngelihat ke arah situ, ya. Sudah bisa menarik kesimpulan dari semua masalah yang terjadi, sudah bisa
sudah bisa apa ya, kayak melepaskan atau melawan rasa takutnya di sini ya. Ini adalah hal yang positif, walaupun saya lihat di sini masih ada Aries yang kayaknya tuh lagi mengalami masalah dan struggle untuk keluar dari masalah tersebut. Kalau saya lihatnya di sini ini lebih ke kayak krisis kepercayaan diri gitu. Ya, bisa jadi ini karena sesuatu hal yang kamu lakukan di masa lalu yang bikin, atau hal yang terjadi di masa lalu yang bikin kamu tuh ngerasa ya terkurung. Win-win outcome is forecast, a new start is coming. Ya, oke. Awal yang baru. Saya lihat di sini bahwa Aries ya ada yang habis menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa kamu ada yang keluar dari konflik diri. Di sini lebih saya lihatnya kayak ini lebih ke konflik diri. Konflik diri yang sebenarnya ini adalah akibat dari apa yang terjadi sebelumnya di kehidupan kamu. Nah, pada akhirnya kamu sudah bisa melihat dengan lebih jelas lagi dan mengambil keputusan yang lebih baik dengan apa yang harus kamu lakukan di sini ya. Dan itu yang aku lihat di sini bahwa kamu memulai kehidupan yang baru, kamu memulai awal yang baru, walaupun dalam situasi atau di keadaan yang sama gitu. Jadi kamu sudah memulai awal yang baru di sini ya untuk Aries. Full Moon in Libra. Mungkin kalian ada yang lagi dealing sama Libra. Ace of Cups, New Hopes, New Beginning. Ya. Oke. Two of Cups. King of Swords. I want to take more card. Oke. Di sini aku lihat bahwa Aries sepertinya mungkin ada yang dia punya masa lalu dengan mantannya, punya masalah perasaan ya, atau punya hubungan yang sedikit karmik atau hubungan karmik di masa lalunya, dan kini Aries sudah bisa mulai keluar dari hal tersebut dan siap untuk mendapatkan pasangan yang baru, atau mungkin ada yang balikan lagi dengan mantannya ya. Oke, finance and career. Ada yang juga memutuskan mungkin untuk ya, ada juga di sini Aries yang single. Mungkin di sini kalian memutuskan untuk lebih fokus dulu dengan masalah karir, untuk sendiri dulu, untuk lebih fokus dengan masalah finansial dan tidak dulu memikirkan masalah hubungan. Atau mungkin di sini kalian lagi giat-giatnya, lagi cari uang ya. Untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Gitu. Salah satu dari kehidupan yang baru kamu ini adalah ini, masalah finansial, masalah karir ya. Mungkin akan ada yang mendapatkan pekerjaan yang baru, atau dia mulai bekerja kembali karena sekarang situasinya udah mulai membaik ya. Start new work. Saya lihat di sini ada yang akan ketemu dengan pasangan. Ada juga yang ya lagi menikmati keadaan, atau lagi tenang-tenang aja dengan situasinya sekarang. Kemudian di sini juga open your heart to give and receive the highest energy of all. Ya, ada yang sudah lepas dari masa lalu, ada yang udah lepas dari mantan, bikin keputusan baru yang udah okay, this is time for me to go out. Yang saatnya ini sekarang buat aku untuk keluar dari masalah aku sudah siap. Ya, ada yang sudah menangani traumanya, ada yang sudah di sini bisa apa ya, mengatasi masalah yang kemarin sempat bikin ketakutan, atau kemarin sempat jadi bikin keraguan. Nah, sekarang itu udah bisa teratasi sehingga kamu bisa memulai kehidupan yang baru di sini ya. Dan aku lihat
kebanyakan dari Aries di sini lagi fokus ke masalah finansial dan juga karir. Okay, Aries, I hope this resonates with you. If it doesn't resonate with you, then it means it's not for you, okay? So take it easy, take the positive things, and don't forget to comment, subscribe, like, and share. See you! Hello Capricorn, let's see what's going to happen to Capricorn in the 3rd and 4th week June. Apa yang akan terjadi dengan Capricorn di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni? A personal issue reaches solution. Full moon in Cancer. Mungkin kalian lagi dealing sama Cancer, atau energi kalian lagi dipengaruhi dengan energinya Cancer. Aku lihat di sini ya, a personal issue reaches solution. Mungkin ada yang kemarin sempat berantem atau lagi adu argumen, dan akhirnya di bulan Juni di minggu ketiga dan minggu keempat ini masalah itu selesai. Ya, ada klarifikasi di sini aku lihat ya. Personal issue reaches solution. Good. Passion. Atau bisa jadi oke, di sini ya, aku lihat kayaknya di sini ada yang kayak dengernya tuh, oh kamu ketahuan gitu ya. Aku dengernya kayak, oh kamu ketahuan gitu. You deserve love. Oke. Buat kalian yang mungkin Capricorn kemarin dealing sama Cancer yang karmik, atau dealing sama Cancer yang bikin kamu unhappy, yang bikin kamu sedih, oke, akhirnya di bulan Juni ini, minggu ketiga dan minggu keempat, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Akhirnya kamu bisa lepas dari masalah tersebut, atau setidaknya mungkin tidak sepenuhnya lepas dari orangnya, tapi kamu sudah bisa lepas dari perasaan itu, ya, perasaan kamu itu, passion kamu di sini. Kemudian di sini kamu yang aku lihat di sini bahwa kamu pantas mendapatkan cinta, maka Capricorn di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni kayaknya akan ada orang baru yang mungkin datang ke dalam kehidupan kalian, atau di sini kamu sudah mulai berpikir ya, aku pantas mendapatkan orang yang lebih baik daripada orang itu. Ya, di sini Cancer akan lebih mencintai dirinya sendiri. Yes, this is right. The Hangman. Energi yang bebas, energi yang ya kalian kayaknya udah berpikir, udah mengambil keputusan, ya. The Death, benar. Reaches solution, akhir, ya. Akhir sesuatu berarti awal hubungan yang baru, atau awal dari hal yang baru, ya. Lihat, solusi itu kan bisa, perpisahan juga solusi, atau sudah mencapai satu titik temu, ya, titik temu yang misalkan itu baik untuk kedua belah pihak, udah ada perdamaian, udah bisa berdamai dengan diri sendiri, atau mungkin berdamai dengan ya orang yang kemarin berseteru dengan kalian atau berargumen dengan kalian. Ya, aku rasa di minggu ketiga dan minggu keempat ini akan terjadi. Oke, di The Death ini aku lihat bahwa ini adalah ya solution yang dimaksud di kartu ini, ya, solution nih, solusi itu. Jadi kayaknya kedua belah pihak udah oke, maybe this is the best, atau kamu sendiri yang udah memutuskan ya ini yang terbaik untuk kamu, ya, bahwa kamu tuh pantas untuk mendapatkan orang yang sayang sama kamu. Kamu pantas untuk mendapatkan orang yang benar-benar peduli dengan kamu. Oke, dan kamu akan maju ke depan. So this is good, Capricorn. Ada energi orang ketiga di sini.
Oke, aku nggak ambil lagi. Di belakangnya ada the tower. This is why I don't want to take it again. Oke, kayaknya Capricorn, ya, as I said, ada yang di-link sama orang ketiga juga di sini. Dan ini yang aku lihat kayaknya kalian, oke, aku udah mencapai keputusan yang tepat. Aku sudah mengambil keputusan. This is final, ya. Ini adalah keputusan akhir yang mau aku buat. Dan aku rasa bahwa ini adalah keputusan yang terbaik kayak gitu ya. Kalian udah sampai ke tahap itu. Untuk beberapa Capricorn di sini. Dan untuk kamu yang single, aku rasa akan ada orang baru yang datang ke dalam kehidupan kalian, tapi kalian harus berhati-hati dengan orang ini ya. Oke. Untuk soal pekerjaan di sini juga ya kalian akan mendapatkan kabar yang baik, tapi aku nggak ngelihat ini di bulan Juni, mungkin di bulan ke-8 Agustus. Oke. That's all for Capricorn. Itu saja untuk Capricorn. Saya harap ini resonate sama kamu. Kalau ini nggak resonate, ya berarti this is not for you. So, ambil yang positifnya saja. This is general reading. Don't forget about it. Jangan lupa ini hanya general reading. Kalau kalian suka, jangan lupa komen, tuliskan apa yang mau aku bacain di berikutnya. Oke, see you Capricorn. Hello Aquarius. This is for you. Ini untuk teman-teman Aquarius. What's going to happen to Aquarius di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juli. Okay, your dream need a practical plan. Mimpi-mimpimu butuh praktek nyata. Ya, butuh rencana yang matang. Oke. Ya, sepertinya buat teman-teman Aquarius di sini ada full moon in Taurus. Oke, buat kalian, aku lihat bahwa Aquarius ini adalah orang-orang yang kreatif. Nah, untuk kalian, Aquarius yang mungkin punya ide-ide kemarin, baik itu masalah pekerjaan, atau ide kalian ingin bikin usaha yang baru, atau kalian, di sini, kalian kayak punya ide untuk melakukan hal-hal baru, tapi belum kalian wujudkan. Nah, di sini kalian udah dikasih kode nih, dikasih tanda, ini saatnya bahwa kalian merealisasikan hal tersebut. Oke, nothing will come of this situation. Iya, kalau cuman direncanakan aja, tapi nggak dilakukan, ya tidak akan ada hasilnya. Ya, atau mungkin buat kamu yang single, yang lagi deketin Taurus, atau mungkin lagi deketin seseorang, nah di sini kamu diminta untuk jangan ya hanya berangan-angan aja tapi lakukan. Atau kamu pengen ngobrol sama seseorang yang sama ini kamu mungkin ngeliatin seseorang ya, kamu liatin dia, nah ini waktunya kamu untuk mengambil tindakan tuh ya, waktunya untuk kamu mengambil tindakan to give your relationship a chance. Okay, work on your partnership, give your relationship a chance. Kasih kesempatan mantan. Very soon. Oke, jadi buat teman-teman Aquarius, ya ini yang lagi deketin seseorang, atau mungkin yang lagi ingin komunikasi lagi dengan mantannya. Nah, di sini kamu diminta untuk merealisasikan hal tersebut. Ya, atau jika kamu saat ini lagi mimpiin sesuatu, lagi ingin sesuatu, mengangan-angankan akan sesuatu, nah, kamu diminta untuk berusaha lagi di hal tersebut. Karena aku lihat hal itu akan segera menjadi kenyataan. Ups, kebalik. Kartunya kebalik. Wait. Oke. Kayaknya Aquarius yang lagi nunggu ini ya, informasi ini. Kayak ada yang lagi nunggu informasi, kayak ada yang lagi nunggu panggilan. Itu kayaknya kalian akan dapat itu dalam waktu dekat. Jadi
akan dapat jawaban dari apa yang kamu tunggu dalam waktu dekat ini. King of Pentacle, Queen of Wands. Ya, di sini kalian diminta untuk bertindak. Ya, diminta untuk merealisasikan apa yang sudah kalian rencanakan atau merencanakan dengan matang apa yang kamu inginkan. Jadi kalau kalian punya angan-angan, nah ini adalah waktunya untuk merencanakan angan-angan kalian, merealisasikan itu menjadi bentuk nyata. Oke, ada Ace of Wands, ada Ace of Pentacle. Kalian lihat deh. Tuh. Wow, this is great, Aquarius. Jadi aku lihat apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rencanakan, kalian hanya tinggal merealisasikan itu saja, karena aku lihat di sini akan berakhir positif, akan berakhir dengan baik ya. So this is very good for Aquarius. Congratulations, selamat untuk Aquarius. Kalian punya Queen of Wands, Ace of Wands, King of Pentacles, Ace of Pentacles. Ya, baik itu dalam masalah love life ataupun karir ataupun keuangan. Kalau misalkan kalian ingin bikin produk baru atau ingin bikin usaha yang baru, nah, atau pernah punya keinginan untuk membuka usaha baru atau kayak gitu, ya ini adalah waktunya bagi kamu untuk merealisasikan hal tersebut dan merencanakannya dengan matang. Oke, Aquarius, I hope this resonate with you. If it doesn't resonate, then it's not for you. Jika nggak resonate, berarti ini bukan untuk kalian. Oke, jangan lupa comment, subscribe, like, and share. See you. Halo Scorpio. This is for you. Ini untuk teman-teman Scorpio, apa yang akan terjadi untuk Scorpio di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni 2020. Emotion are running high. Super mood. Oke, Scorpio, di sini kamu diminta untuk berhati-hati dengan emosi kamu. Ya, kamu diminta untuk mengendalikan emosi kamu. Oke, Scorpio. Okay, have faith in your dreams. Ya, aku lihat di sini untuk Scorpio, kalian diminta untuk bisa lebih ngasih sedikit kepercayaan, baik itu terhadap diri kamu ataupun pasangan kamu. Oke, di sini kalian diminta untuk lebih relax, jangan sampai kamu yang dikendalikan oleh emosi kamu, oke? Kamu harus yakin dan percaya dengan diri kamu sendiri, ya. Di sini kamu diminta untuk ini energinya udah lompat-lompat begini. Calm down, Scorpio, ya. Kamu diminta untuk tenang, kamu diminta untuk hati-hati, mengendalikan emosi kamu, ya. Aku lihat di sini Scorpio lagi bad mood. Keep an open mind, ya. Tetap berpikiran terbuka. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke, mungkin apa yang kamu pikirkan, mungkin apa yang kamu lihat, gitu kan ya, itu tidak selalu selamanya benar, ya. Jadi jangan kebawa emosi di sini. Kamu diminta untuk nggak kebawa emosi. Jadi tetap berpikiran terbuka. Ini aku ambil. Ya. Oke, Scorpio. Aku lihat di sini kayak ada pertentangan. Kayak ada larangan. Ini keluar lagi. Jadi aku ambil. Oke, new love, a new person has steered your romantic feeling. Orang baru, orang baru yang telah mengubah perasaanmu. Orang baru yang telah mempengaruhimu. Oke. Oke, be careful ya Scorpio, hati-hati. Aku lihat di sini ada kata larangan, don't. Kayak jangan gitu. Mungkin ada orang baru yang lagi deketin kamu, kemudian ada teman atau mungkin orang deket kamu yang kayaknya memperingatkan kamu untuk
hati-hati dengan orang ini, ya. Dan mungkin di sini Scorpio agak sedikit nggak menerima gitu. Aku lihatnya kayak gitu ya. Kayak kita lihat lebih jauh lagi. Apa yang akan terjadi dengan Scorpio di minggu ketiga dan keempat di bulan Juni? Ya, ada baiknya juga ketika kamu mendengarkan orang lain, ya. Bukan berarti kamu sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, enggak. Atau bukan berarti kamu pro sama satu orang dan kontra dengan satu orang, atau kamu setuju bahwa ya dia memang begitu, enggak. Oke, ketika kamu mendengarkan peringatan atau pesan dari teman ataupun keluarga, itu ada baiknya. Bukan berarti karena kamu setuju dengan mereka, tapi ini bisa jadi apa ya, ini tuh bisa jadi bahan pertimbangan yang positif untuk kamu sebelum kamu melangkah dan membuat keputusan. Oke? Betul, Knight of Cups. Sebelum kamu melangkah dan membuat keputusan. Ini ya, lihat. Dengarkan baik-baik, jadi jangan dibawa emosi, jangan dibawa kayak enggak kok, aku yakin dengan diri aku sendiri, aku yakin bahwa apa yang aku lihat dan apa yang aku tahu ini benar, kayak mereka itu nggak tahu gitu. Tapi ada baiknya kamu dengarkan. Nih, dengan mendengarkan bukan berarti kamu tidak percaya, tetapi dengan mendengarkan ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk kamu agar kamu bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan kamu sendiri. Kebijaksanaan. The Empress. One more card please for Scorpio. Okay. Kayaknya di sini Scorpio juga lagi dealing sama water sign, sama air sign, ya, earth sign, ya betul, the Chariot. So pesannya untuk Scorpio adalah berhati-hati dengan keputusan yang kamu ambil, berhati-hati dengan emosi kamu ya. Di minggu ketiga dan minggu keempat ini kamu diminta untuk mendengarkan setiap orang yang, bukan setiap orang sih, kamu diminta untuk mendengarkan saran positif untuk kamu ya. Jadi jangan menutup kemungkinan yang bisa aja terjadi gitu. Oke, keep an open mind, tetap berpositive thinking, tetap berpikiran terbuka, ya, tetap berpikiran terbuka. Okay, so Scorpio, I hope this resonate with you. Saya harap ini resonate sama kamu. Kalau ini nggak resonate, berarti ini bukan untuk kamu. This is general reading. Ini nggak akan selalu resonate dengan kalian semua, oke? Okay? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. See you. Hello Leo. So, let's see what's going to happen to Leo in the 3rd and 4th week of June. Di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni, apa yang akan terjadi dengan teman-teman Leo? Aku di sini ngerasain kayaknya Leo lagi kurang bersemangat. Biasanya Leo itu kan fiery. Ini kayaknya lagi kurang semangat nih Leo nih. What's going on, Leo? Oke, di sini ada meditate and contemplate new moon in Pisces. Oh, pantas. Ya, di sini Leo kayaknya lagi diam, lagi banyak, bukan merenung sih, aku lihatnya kayak lagi diam aja gitu. Lagi kurang semangat melakukan aktivitas. Jadi kayak api yang
kayak bara yang disiram air tuh ya. Kamu dapatnya Leo sama Pisces, so it's kind of like against each other. Oops, something dropped, ada yang jatuh. Mengharapkan perubahan yang besar. Oke, mungkin Leo lagi berharap adanya perubahan yang besar dalam kehidupan, adanya perubahan yang besar di sini ya. Aku lihat Leo lagi mengalami masalah di saat ini dan beberapa waktu kemarin, sehingga bikin Leo tuh merasa kurang semangat, nggak berenergi. Energi Leo itu kan biasanya selalu kuat ya, not that powerful. Ya, Queen of Wands. Leo tuh biasanya semangat banget gitu, kayak aku kayak bisa ngerasain auranya tuh kuat. Kalau saat ini aku ngerasain auranya Leo tuh lagi enggak kayak biasanya. Seven of Swords, Two of Pentacles. Oke. Di sini aku lihat Leo lagi kebingungan. Ada juga Leo yang lagi menghadapi masalah hukum, aku lihat di sini. Kemudian ada Leo yang habis dealing sama orang yang main-main, atau mungkin Leo ini yang main-main. Aku lihat di sini kayak ada, I hope this is not what I think. Page of Cups, tapi aku diminta untuk menarik 2 kartu lagi. Four of Pentacles. Oke. Kalau kartu ini yang terakhir ini keluar seperti apa intuisi aku bilang, then I will tell you. Oke. Untuk Leo di minggu ketiga dan minggu keempat. Ini terlalu banyak. Ya, di sini aku lihat ada yang ingin mempertahankan hubungan, ya. Ada yang ingin mempertahankan hubungan. Mungkin ada yang tersakiti oleh kamu kemarin, Leo, dan kamu, dia kayaknya ingin mengakhiri hubungan ini sama kamu, dan kamu mungkin bingung untuk ini ya, kamu kayaknya bingung harus gimana di sini, karena aku lihat di sini kayaknya kamu gak mau putus, atau kamu ini tuh bertahan. Tapi aku lihat pasangan kamu di sini, aku lihat di sini bahwa pasangan kamu kayaknya udah nggak mau gitu, ya. Di sini banyak banget elemen airnya. Dan aku rasa banyak Leo yang dealing sama Pisces. Dan mungkin ini yang bikin kalian itu kurang bersemangat ya. Oke. Aku ngeliat juga di sini ada yang berurusan dengan masalah hukum. Soal pekerjaan, ya di bulan 7 sampai bulan ke-9, minggu 2, 3, dan minggu ke-4 di bulan Juni. Ya, aku lihat di sini bahwa Leo sebetulnya kalian kayaknya Leo ini lagi belajar nih. Dia ini lagi belajar untuk kayak ngelihat apalah sih masalah yang sebenarnya terjadi, kayak introspeksi. Aku lihat nih kalian lagi introspeksi diri di sini ya, Leo ya. Semoga aja kalian bisa mendapatkan pembelajaran yang seharusnya ya.
Agar jadi kalau misalkan kita kan ngalamin suatu masalah yang datang ke dalam kehidupan kita, itu berarti kita harus ngambil pembelajaran di dalamnya. Nah, ketika kita sudah berhasil mengambil pembelajaran dari masalah yang kita hadapi, maka circle-nya itu udah selesai gitu. Circle-nya itu udah selesai, maka kamu akan jadi orang yang lebih baik dan maju ke tahap berikutnya. Tuh. Kayak meningkatkan diri lah ya, dari masalah yang ada itu kita tuh meningkatkan diri. Ya, dan aku harap apapun masalah yang Leo lagi hadapi, baik itu dengan pasangannya ataupun dengan karir, aku harap itu berakhir dengan baik. Okay, Leo, and I hope that you will find again your energy. So Leo, see you next time. I hope this resonates with you. If it doesn't resonate to you, then it's not for you. Okay, don't forget to share, subscribe, comment, and like. See you. Hello Taurus, let's see what's going to happen in your love life, career, health in June. Di bulan Juni, minggu ketiga dan minggu keempat yang akan terjadi untuk Taurus. Aku ngerasain energi bunga. Kayak ngeliat flowers, happiness, kayak lagi ngerasain angin. Nothing will come of this situation. Yeah, I feel like some of Taurus are feeling happy. Aku lihatnya di sini bahwa ada beberapa Taurus yang lagi senang dengan mimpi-mimpinya, yang lagi senang kayak lagi ngayal gitu. Oke. Kalian lagi imajinatif banget kayaknya nih di bulan Juni ini ya. Kayaknya lagi memimpikan hal-hal yang bikin kalian senang gitu. A win-win outcome forecast full moon in Libra. Mungkin kalian lagi dealing sama Libra. Yeah, nothing will come of the situation. Yeah, kalau just dream of it, then yeah, it's not going to come up to realization. A time to give rather than take. Waktunya untuk memberi. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Communication is key. Kuncinya adalah komunikasi. Okay, don't just dream of it. Jangan cuma mimpiin gitu. Tapi waktunya kamu untuk merealisasikan. Waktunya kamu untuk berbicara. Ya, komunikasikan. Okay, time to give rather than take. A win-win outcome is forecast. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu yang memulai duluan. Toh pada akhirnya hal itu pun akan sama-sama menguntungkan untuk kamu. Ya, baik itu dalam masalah pasangan ataupun masalah karir nih. Ataupun masalah karir, pasangan, finansial. Aku lihatnya kayak gitu. Nggak ada salahnya jika kamu yang memulai duluan. Ya. Ini yang aku lihat dari energinya. Getting to know each other first. Okay, let's see again for Taurus. Taurus, please. Okay, ada yang dealing sama Virgo, ada yang dealing sama Libra, juga di sini ada Gemini, New Moon in Gemini. Enggak. Ya, di sini juga sarannya kalian diminta untuk saling mengenal dulu. Oke, kalau ini masalah pasangan, kalau ini masalah cinta lama yang kembali, ya kamu diminta untuk ngelihat lagi orang ini apakah dia sudah berubah atau belum gitu ya, atau belajar dari hal-hal yang udah terjadi kemarin, kira-kira siap gak gitu kamu kalau misalkan
hal yang sebelumnya terjadi itu kembali kejadian, gitu ya. Make the effort. Ini sama dengan ini ya. Nothing will come of the situation. Communication is the key. Make the effort. Tidak akan ada yang terjadi jika kamu hanya diam saja. Maka yang harus kamu lakukan adalah berusaha dan mencoba untuk mengkomunikasikannya. Dan buat kamu yang single, ketika ada orang yang deketin kamu, mungkin ada baiknya kamu mengenal dulu orang tersebut. Okay, let's take more cards for Taurus. Minggu 3, minggu keempat di bulan Juni untuk Taurus. Ya mungkin Taurus ada yang lagi mau buka usaha dengan orang lain. Nah, bingung buat ngajak orang tersebut. Aku ngerasanya bahwa mungkin ya nggak ada salahnya kalau kamu yang mulai duluan gitu ya. Oke, let's see Taurus. Minggu ketiga dan minggu keempat. Seven of Swords. Eight of Wands. Oke. Oh ya, aku lihat ya di sini buat Taurus, kamu oke, the shadow side. Ya, ada kayaknya nih ya, untuk yang aku lihat di energi ini nih, kayaknya untuk kamu yang lagi single, atau kamu yang lagi dideketin sama mantan kamu, atau untuk kamu yang lagi ada orang baru dideketin ke kamu, ini ya, aku lihatnya bahwa kamu diminta untuk berhati-hati, lihat ke hal sebelumnya, atau kamu di sini, aku lihat kamu diminta untuk coba mengkomunikasikan kembali gitu ya. Jadi udah waktunya kamu membuka diri gitu. Di sini kamu diminta untuk membuka diri Taurus ya. Jangan nih, nggak semua orang yang ngedeketin kamu bahwa dia itu punya energi yang nggak baik, atau nggak semua orang yang deketin kamu ini dia cuma main-main sama kamu niatnya ya. Oke, di sini kamu diminta untuk melepaskan ini. Rasa takut kamu, kekhawatiran kamu. Di sini kamu diminta untuk berusaha. Ya, berusaha melepaskan diri kamu dari kekhawatiran kamu. Kamu diminta untuk bisa lebih percaya lagi, ya. Nothing will come of the situation. Ya, jika kamu mengharapkan adanya pasangan yang datang ke dalam kehidupan kamu, ya, tapi di sisi lain kamu masih merasa takut dengan masa lalu kamu masih merasa takut dengan masih takut dengan apa yang sudah sebelumnya terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, hal ini justru yang akan menghalangi kamu untuk mendapatkan atau bertemu dengan orang baru atau memiliki hubungan baru dalam kehidupan kamu. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, aku mau tarik satu kartu lagi untuk Taurus. Oke, teman-teman Taurus, di sini kalian diminta untuk nih, percaya boleh, nggak ragu juga boleh, harus, kita punya keraguan harus, kita punya kepercayaan juga harus gitu. Jadi kenali orang ini dulu ya, apakah dia kenali orang ini dulu apakah dia baik untuk kamu atau enggak. Tapi ini ya, tapi kamu pun harus membuka diri kamu, memberikan dia kesempatan untuk lebih kenal lagi dengan kamu, untuk lebih dekat lagi dengan kamu ya. Itu Taurus. Di sini kamu di sini ada strength. Aku lihat nih bahwa mungkin di sini ada 8, 7, 8, 10. Oke, mungkin di bulan ke-8, minggu pertama ya, aku lihat bahwa akan ada perubahan dalam kehidupan kamu, atau kamu baru mulai bisa melangkah dan memiliki keberanian untuk maju gitu, atau memberikan kesempatan. Oke, di minggu ketiga dan minggu keempat ini kalian di bulan Juni ya, kayaknya kalian masih akan dealing dengan perasaan ini gitu. Jadi tidak akan ada yang terjadi dalam kehidupan kamu, baik itu orang yang baru
juga nggak akan bisa berbuat apa-apa, nggak akan bisa maju ke kamu kalau kamu yang membentengi diri kamu atau kamu terus merasa takut akan dihianati. Oke, Taurus, I hope this resonate with you. Saya harap ini resonate dengan kalian. Kalau ini nggak resonate, berarti ini bukan untuk kamu, oke? Ambil yang positifnya aja. Jangan lupa share, like, subscribe, and comment. See you. Hello Cancer, let's see what's going to happen to Cancer di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan Cancer di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni. Aku mau ingetin lagi, ini general reading, gak akan selalu resonate dengan semuanya. Jadi aku harap kalian bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi. Oke, kalau ini resonate sama kamu, berarti ini rezekinya kamu. Kalau ini gak resonate, ya, then it means it's not for you. Cancer, minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni. You and your loved ones are safe. Cancer and Cancer. Oke. Ya, kayaknya buat Cancer, kamu yang lagi berpasangan, kalian lagi berada dalam situasi yang baik-baik aja. Oke, kalau kamu lagi dealing sama Cancer lagi, aku lihatnya bahwa kamu yang yang memimpin di sini, gitu. Energi kamu yang lebih kuat daripada energi pasangan kamu, ya. Dan kalau kamu dealing sama zodiak lain, aku pun ngerasain hal yang serupa. Kemudian di sini ada your heart is paying off, kerja keras kamu akhirnya membuahkan hasil. This is very nice, Cancer. Cancer sepertinya lagi, ya kalau kalian lihat deh, ini bulannya sama ya. Cancer lagi berada dalam hal yang baik, lagi berada di puncak kesehatannya yang baik. Aku lihat di sini, kalaupun kalian ada yang lagi sakit, aku rasa kalian akan segera sembuh ya, amin ya. Oke, di sini energi Cancer lagi kuat, aku soalnya ngerasain. Gitu di sini energinya lagi kuat banget sini Cancer. Kemudian mungkin ada juga yang lagi dealing sama Capricorn. Aku lihat ada yang lagi bangkit kembali ya. Cancer lagi bangkit kembali. Kayaknya Cancer lagi kemarin down, nah sekarang tuh lagi berusaha untuk bangkit kembali, dan aku rasa ini akan membuahkan hasil. Kali ini kamu punya your hard work is paying off. Kerja kerasmu akan membuahkan hasil. This is very nice. Baik dalam masalah karir ataupun percintaan. Kalau kamu yang lagi mengharapkan adanya pasangan, atau kamu lagi dekat dengan seseorang, aku rasa hal itu akan segera terwujud. Atau buat kalian yang kemarin sempat pekerjaannya terganggu, nah aku rasa kalian akan mulai bangkit dan akan menempatkan keberuntungan kalian kembali ya. Aku merasakan energi yang besar dari Cancer ini. Let's see more for Cancer. Please give me more information for Cancer. New love, free yourself. Ya, Cancer akan mendapatkan cinta yang baru. Karena apa? Karena Cancer sudah akhirnya bisa terlepas dari apa yang sempat kemarin menghalangi Cancer untuk bertemu dengan pasangannya ini ya. Jadi kamu sudah healing. Di sini aku lihat bahwa Cancer sudah healing. Cancer sudah lepas dari apa yang sempat kemarin dia nggak bisa mengendalikan. Akhirnya Cancer bisa mengendalikan dirinya kembali. Oke, mungkin di sini ini yang aku lihat bahwa tadi bahwa Cancer energinya lagi luar biasa. Karena akhirnya kamu bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Jadi kalau kemarin sempat orang lain yang mengendalikan kamu, kamu yang dikendalikan oleh emosi kamu akibat perbuatan orang lain, kini kamu sudah bisa mengendalikan
diri kamu sendiri, atau kamu sudah mengambil kendali penuh atas diri kamu sendiri. Congratulations, Cancer. Oke, kamu punya the Star. Ya, di sini Cancer sudah betul. Oke, aku lihat di sini Cancer sudah terlepas dari energi Eight of Swords. Kemudian dengan adanya the Star di sini, kayak kamu sekarang ada yang guide, ada yang membimbing kamu gitu. Seolah-olah di sini tuh ada yang membimbing kamu. Atau kamu mungkin lebih mendengarkan orang lain. Ya, kamu lebih mendengarkan orang-orang yang positif dengan kamu. Kamu sudah bisa mulai menerima saran-saran yang positif. Kalau yang kemarin kamu mungkin terkesan tidak mendengarkan orang lain karena terbawa dengan perasaan kamu sendiri. Nah, kini kamu sudah bisa melihat dan mendengarkan siapa yang sebetulnya pantas untuk kamu. Ya, ada Cancer yang akan lepas dari kesendirian ya, karena adanya cinta yang baru ini. Oke. Cancer di sini aku lihatnya kayak sudah menemukan cahaya dalam hidupnya. Ya. Oke, selesai sudah. Kita punya Four of Wands. Celebration, new life, new beginning. Di sini aku lihat Cancer sudah menemukan cahaya karena Cancer sudah healing, Cancer sudah terlepas dan terbebas dari masalah yang kemarin sempat membuatnya panik, risau ya. Dan kini Cancer sudah menemukan cahaya, light. Ya, kalau kemarin berada dalam kegelapan gitu, sekarang sudah mau keluar dari ini semua dan akhirnya Cancer terbebas dan menemukan cahaya sehingga Cancer bisa berbahagia dengan pasangannya yang baru. Oke, kalaupun dalam pekerjaan itu pun sama. Aku lihat di sini bahwa Cancer akan memulai awal yang baru dan ini akan berbuah kesuksesan. Kenapa? Karena aku lihat bahwa Cancer di sini sudah bekerja keras, oke? Doa-doanya terkabul, kerja keras yang selama ini, kesabarannya, kerja kerasnya dalam melepaskan diri dari apa yang membebaninya. Nah, ini akan segera terwujud, oke? Di sini ada 4, ada 8. Mungkin di bulan ke-8 atau minggu ke-4 di bulan Juni. Oke, Cancer, I hope this resonate with you. If it doesn't resonate to you, then it's not for you. Jangan lupa subscribe, share, comment, and like. See you. Hello Pisces. Let's see what's going to happen to Pisces di minggu ke-3 dan minggu ke-4 bulan Juni. Oke, apa yang akan terjadi dengan Pisces di minggu ke-3 dan minggu ke-4 di bulan Juni? Saya ingatkan, ini general reading, jadi nggak akan selalu harus resonate dengan semuanya. Ya, aku harap kalian bisa mengambil informasi dengan bijaksana. Oke, ada work through your fears, new moon in Scorpio. Oke, aku melihat ada energi orang baru dalam kehidupan Pisces, tapi di sini kamu kayaknya masih ya ya kamu masih terpenjara atau masih takut dengan ada trauma. Di sini aku lihatnya ada trauma ya. Kamu masih trauma dengan apa yang udah terjadi dalam kehidupan. Kalau ini adalah hubungan, maka kamu masih takut dengan apa yang udah terjadi dalam hubungan kamu selama ini. Oke, kamu mungkin di sini dealing sama Scorpio, kemudian ada Aries dan Sagittarius. Aku melihatnya bahwa di sini Pisces kayak hubungan-hubungan yang sebelumnya itu apa ya, kayak berulang gitu. Kamu mungkin bertemu dengan orang-orang yang bikin kamu kecewa lagi dan kecewa lagi sampai akhirnya kamu merasa lelah dan takut untuk berhubungan kembali. Oke. Tapi di sini aku lihat ada orang baru yang akan datang ke dalam kehidupan Pisces.
ya. Ada orang baru, kamu di sini punya new moon. Kalau kamu bisa lihat, ya. Kemudian look at the bigger picture. Lihat gambaran besarnya. Kamu harus lihat semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu untuk apa gitu. Kamu mengalami atau masuk ke dalam serangkaian hubungan dengan serangkaian orang-orang yang ada dalam kehidupan kamu itu, mereka mengajarkan apa? Ya, mengajarkan untuk kamu misalkan lebih berhati-hati lagi dalam mengenal seseorang, agar kamu bisa nggak terburu-buru dalam mengambil keputusan, ya. Atau mungkin mengajarkan kamu untuk lebih bersyukur, lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan. Nah, kamu harus melihat gambaran besarnya. Jangan hanya melihat bahwa ini menyakitkan untuk kamu. Oke? It's time to take action. Waktunya kamu mengambil tindakan. Oke, sepertinya teman-teman Pisces yang kemarin memutuskan untuk sendiri dulu karena apa yang udah terjadi. Nah, ini adalah waktunya untuk kamu untuk mengambil keputusan. Ini adalah waktunya untuk kamu untuk membuka diri lagi. Saya lihat di sini akan ada orang baru yang datang ke dalam kehidupan Pisces. But I cannot say, tapi aku nggak bisa bilang apakah orang ini niatnya adalah tulus sama kamu atau enggak. Tapi di sini kamu diminta untuk melawan rasa takut kamu. Gitu ya. Kamu diminta untuk melawan rasa takut kamu. Belajar dari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan dan tetap teguh dengan pendirian kamu. Stay optimistic. Tetap optimis. Ya, kamu harus tetap optimis. Lihat deh. Work through your fears. Lawan rasa takut kamu. Ya, waktunya kamu mengambil tindakan. Tetap positive thinking. Bahwa cinta yang baru mungkin saja orang itu adalah orang yang tepat untuk kamu. Bahwa mungkin saja dia itu tulus sama kamu. Oke? Kamu harus tetap membuka diri kamu, membuka kesempatan untuk orang baru datang ke dalam kehidupan kamu. Siapapun itu. Ya, siapapun itu. Mungkin sebelumnya kalian dealing sama orang yang memang bikin kalian sakit hati, atau orang-orang yang bikin kamu ngerasa takut untuk berhubungan. Let your friends help you. Biarkan temanmu membantumu. Oke. Ya, kamu bisa minta bantuan teman kamu untuk terlepas dari ketakutan kamu ini, atau kamu bisa memulai hubungan itu sebagai teman dulu gitu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk nggak terburu-buru. Engagement. Wow. Kayaknya untuk yang berpasangan nih Pisces, kalian hubungannya akan maju ke arah yang lebih baik ya. Oke, selama apa? Selama kamu bisa menghadapi rasa takut kamu. Waktunya kamu mengambil tindakan. Ini udah jelas ya, kamu diminta untuk mengambil tindakan agar kamu bisa terus maju ke depan. Kalau kamu yang berpasangan di sini, kamu diminta untuk membuka diri kamu untuk melihat gambaran besarnya, menghadapi rasa takut kamu. Kalau misalkan kemarin kamu yang ada orang yang deketin kamu dan kemudian kamu belum ngasih jawaban ke dia, nah ini waktunya kamu untuk ngasih jawaban ke orang tersebut, oke? Dengan melihat gambaran yang besar, dengan tetap optimis, atau kamu bisa minta saran kamu, apakah kamu harus menerima orang ini atau enggak, gitu ya. Minta saran kepada orang yang menurut kamu lebih bijaksana. Let's see more. Dalam karir juga sama, aku lihat di sini bahwa Pisces karirnya ada yang mulai
karir baru di sini ya. Dan mungkin kalian lagi berpikir apakah karir ini akan berjalan dengan baik atau enggak. Tapi aku lihat di sini bahwa kalian diminta untuk tetap optimis dengan apa yang sedang kalian jalani. Oke, baik itu dalam karir ataupun dalam percintaan. Kamu jangan takut dan terus mencoba maju ke depan. Oke, kita lihat lagi di sini kamu punya ya 7 of Wands, terus maju ke depan, jangan takut. The Lovers, ada yang lagi LDR, mungkin di sini kamu ragu apakah dia akan datang atau enggak, tapi aku rasa orang ini akan datang. Nih ya, kamu jangan ragu. Oke, di sini kamu jangan takut, jangan takut. Kamu harus bisa melawan rasa takut kamu, oke Pisces? 3, 7. Mungkin dalam waktu 3 bulan, mungkin dalam waktu 7 bulan lagi, orang ini akan datang sama kamu. Atau mungkin kalian akan dipertemukan. Ya, atau 6 bulan lagi. Oke Pisces, I hope this resonate with you. Saya harap ini resonate sama kamu. If it doesn't resonate to you, then it means it's not for you. Kalau nggak resonate, berarti ini bukan untuk kamu, oke? Ambil yang positifnya aja. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment. See you, Pisces. Hello, Gemini. Let's see what's going to happen to you. And the third and fourth week. Di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni untuk Gemini. Apa yang akan terjadi di minggu ketiga dan minggu keempat untuk Gemini? A very climax approaches. Full moon in Aries. Wow. Okay. You are very close to achieving your goal. Be bold and make the first move. A personal issues reaches solution. Okay, Gemini. Wow. Ini juga energinya kuat nih. Kayaknya Gemini ada yang dealing sama Aries, kemudian Cancer. Kalian dealing sama orang yang imajinatif, a dreamer. Kamu dealing sama dreamers, pemimpi. Aku nggak ngelihat bahwa dreamer ini kamu, tapi aku ngelihat bahwa dreamer ini adalah orang yang kamu pikirkan. Gitu. Ya, fiery climax approaches. Full moon in Aries. Aku lihat di sini bahwa Gemini, kalian kayaknya apa yang kamu usahakan, nih kalau kamu lagi deketin seseorang, maka orang itu sepertinya akan menjawab kamu. Atau kalau selama ini dia ngediemin kamu, kayaknya dia akan mulai merespon kamu. Ya. Kalau misalkan kalian kemarin minta maaf sama seseorang, aku rasa dia akan memaafkan kamu. Terlepas apakah ini akan mengubah hubungan kamu sama dia itu kembali lagi bersama atau enggak, oke? Tapi aku rasa dia akan mulai merespon kamu dengan baik, oke? Be bold and make the first move. Ya, di sini kamu yang harus membuat langkah duluan. Di sini kamu harus memulai duluan, oke? Di sini kalau kamu mau minta maaf, kamu yang harus minta maaf duluan. Tuh. Kalau kayaknya kamu ingin ya mengungkapkan perasaan kamu sama seseorang, nah kamu harus duluan nih yang ambil langkah gitu. Kalau kamu suka sama seseorang, oke? Ada masalah yang terselesaikan juga di sini. Kamu hampir dekat dengan tujuan kamu. Ya, di sini juga sama. Ini kamu hampir mencapai klimaks dari apa yang kamu usahakan. Ya, jadi kayak hampir selesai. Ini hampir sama. Ya, Two of Pentacles, Seven of Pentacles, Three of Cups. Oke. Di sini ada energi orang ketiga ini. Tapi aku nggak ngelihat ini adalah hal yang baru. Justru aku ngelihatnya ini apa yang terjadi sebelumnya. Justice, dan apa yang kamu alami ini adalah buah karma dari apa yang kamu lakukan.
gitu. Aku ngelihat bahwa orang yang kalau kamu lagi kalau kamu mungkin di sini deketin mantan kamu lagi, atau deketin seseorang yang kemarin sempat gak komunikasi sama kamu, nah aku lihatnya bahwa dia akan respon kamu kembali. Kalau dia marah sama kamu, maka dia akan segera memaafkan kamu. Tapi aku gak ngelihat apakah ini akan membuat hubungan kalian menjadi lebih baik dengan awal yang baru, atau justru kayak kamu dimaafkan tapi untuk kembali kayaknya enggak gitu. Tapi masalah kamu dan dia, nah itu akan terselesaikan. Jadi ada sisi positif dan negatifnya ya. Oke, kalau ada yang lagi menunggu keputusan, kayaknya kalian akan segera mendapatkan keputusan itu dalam waktu dekat ini. Kalau kamu ada yang lagi berurusan dengan hukum atau dengan masalah yang menyangkut instansi lain atau orang lain, nah aku rasa ini akan segera dapat jawabannya. Oke. Hal-hal yang selama ini bikin kamu lelah dan kepikiran sama kamu, nah ini akan segera berakhir, ya. It's time to open your heart again, to give and receive the highest energy of all. It is safe for you to love. Be bold and make the first move. Yeah. Aku ambil yang dua ini aja. Wedding and deception. Oke, aku lihatnya di sini tuh kayak ini tuh sama ya, hampir sama meaningnya, tapi kayak untuk 3 hal yang berbeda gitu. Aku ngelihatnya bahwa kamu yang di sini single atau kemarin yang sempat lagi deketin mantan, kemudian ada penolakan, nah dia akan membuka hati. Nah, kamu yang lagi dealing dengan masalah hukum, aku lihat di sini maka masalah itu akan segera selesai atau mencapai akhirnya ya. Oke, ada deception di sini. Aku ngelihat dua ini bukan ke depan, tapi ini seperti hal yang terjadi di belakang, atau bisa jadi kamu yang lagi ada masalah dengan pernikahannya, tuh ya. Nah, dan deception sama Three of Cups ini kayak energi orang ketiga. Nah, aku rasa ini pun akan mencapai titik dimana kamu akan terlepas dari masalahnya, terus masalah-masalah ini tuh akan segera terselesaikan, akan segera terungkap gitu. Kapan? 2, 3, oke, 7. Ini segera banget ini ya. Mungkin prosesnya kayak ini di minggu ketiga deh, minggu ketiga di bulan Juni sampai bulan ke-7. Minggu ketiga, minggu keempat nih udah mulai nih, dari minggu kedua, minggu ketiga ini sudah mulai. Oke Gemini, I hope this resonate with you. Saya harap ini resonate sama kalian. Kalau ini nggak resonate, berarti ini bukan untuk kamu. Oke, jangan lupa share, subscribe, comment, and like. See you. Hello Virgo, this is your reading. Let's see what's going to happen to Virgo. Apa yang akan terjadi untuk Virgo di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni. Your commitment is being tested. A new romantic cycle begins. Have faith in your dreams.
Baik, di sini aku lihat untuk kalian yang lagi berpasangan, ya kalian kayaknya kemarin sempat pasang ini kayaknya lagi dapat ujian atau mungkin ada sedikit pertengkaran kecil, ya. Tapi justru ini kayaknya bikin kalian lebih dekat lagi. Ya, aku ngelihat ada yang kayaknya baru balikan lagi sama mantannya, atau bakal balikan lagi sama mantannya. Dan aku juga ngelihat di sini ada yang bakal dapat orang baru. Tapi kebanyakan kayaknya ini mantan. Atau orang yang udah lama kamu nggak ketemu, terus ketemu lagi. Gitu. Ya, karena di your commitment and is being tested sama have faith in your dream ini, aku ngelihatnya bahwa ini adalah energi yang udah berlalu. Ini adalah energi yang baru. Bisa jadi kamu dealing sama Libra. Oke, let's see more untuk Virgo. New romantic cycle begins. Ya, aku ngeliat kayaknya kamu udah lama gak ketemu sama orang ini, atau ada yang gak komunikasi, kemudian kamu komunikasi lagi dan kalian jadi semakin akrab, ya, jadi semakin dekat. Atau kemarin kalian habis berantem dengan pasangan dan kemudian justru hal itu yang membuat kamu dan dia itu semakin dekat. Engagement, ya, betul. Dan membawa ke arah hubungan yang lebih baik lagi. Hubungan yang lebih serius lagi. Ini hal yang baik untuk Virgo ya. Congratulations Virgo. Oke, chemistry. Dan keep an open mind. Oke. Ya, chemistry kalian menjadi lebih kuat karena apa yang sudah kemarin terjadi. Dan ini membuat, ya karena kamu memberikan kesempatan, kamu terus berpikiran terbuka, kamu terus positif dengan pasangan kamu gitu ya. Jadi kalian, baik dia ataupun kamu, sama-sama lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Oke, the Nine of Pentacles. Oke, kayaknya yang usahanya akan membuahkan hasil di sini ya. Kalian akan segera mendapatkan hasil dari apa yang sudah kalian usahakan kemarin atau dari kerja keras kemarin. Ini aku ngelihatnya lebih ke masalah karir, finansial. Ya, the High Priest. The Wheel of the Year. Wow, amazing. The World. Oke, Virgo. Virgo lagi beruntung nih. Ya, aku merasa Virgo lagi beruntung nih. Kenapa? Karena dia kemarin udah sabar banget. Karena dia udah bisa memaafkan. Aku lebih merasa ini ke dalam memaafkan. Ya, memaafkan pasangannya. Nih, bisa jadi Virgo berhasil memaafkan pasangannya dan menerima dia dengan segala kekurangannya sehingga hubungannya menjadi lebih baik dan orang ini membawa hal-hal positif baru ke dalam kehidupannya. Dan dalam masalah karir juga kemarin aku lihat di sini Virgo udah berusaha dengan keras, kayak kemarin sempat down tapi kemudian bangkit lagi dan tetap yakin teguh sehingga dalam waktu dekat ini adalah waktunya bagi Virgo untuk memetik buah dari kerja kerasnya. Oke, Virgo, congratulations for you. I hope this resonate with you because it's really beautiful. Kalau ini nggak resonate untuk kalian, berarti ini bukan untuk kalian, oke? Ambil yang positifnya aja, ya. This is general reading, nggak akan selalu resonate untuk semuanya, ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. See you!